Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid Bakrori, NIM 19112765, kelas 19 S1 IF 03. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat. Nah, begini tampilannya. Nah, di sini saya menggunakan Jetpack Compose dan Kotlin. Nah, untuk tampilan home screen itu ini untuk top bar ini. Nah, di sini ada titelnya, nama dari tulisannya ini, movie directory, kemudian ada action. Nah, action ini ada action button. Jadi ini biar bisa diklik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika diklik, maka akan ke profil profil screen. Nah, di sini kan ada 3 screen, detail screen, home screen, sama profil screen. Nah, untuk mengatur navigasinya itu berada di main activity. Nah, di main activity ini ada 3 composable, yaitu home screen, profil screen, sama detail screen. Nah, pada home screen sudah, pada bagian top bar, kemudian pada bagian detail card, berarti masing-masing dari kotakan ini, card ini. Nah, di sini saya pakai card, kemudian di dalam card itu ada box. Nah, di dalam box itu ada card lagi. Nah, di sini, di bagian sini terdapat seperti warna hitam ini, shadow hitam ini, itu eh, itu saya menggunakan brush. Nah, di bagian box, kemudian di sini. Nah, di sini ada brush. Brush di sini buat ngasih warna hitam putih, hitam transparan. Jadi kayak ada gradiennya itu transparan dengan hitam. Biar tulisannya ini yang di bawah ini biar kelihatan. Nah, terus biar biar gambarnya bisa ke crop, ini saya pakai, nah ini di box saya kasih batasan height-nya, kemudian dikasih content scale fill width. Jadi nanti gambarnya itu melebar. Nah, kemudian jika cardnya diklik, maka akan ke detail screen. Maka akan ke detail screen. Nah, di detail screen ini saya menggunakan divider biar ada ini line abu-abu. Kemudian saya pakai ini coil. Coil ini untuk buat ambil gambar dari internet. Nah, di sini untuk saya menggunakan ini text row ini function yang saya buat ini biar rapi. Jadi jika tidak ada text row ini, function text row yang saya buat ini,
maka nanti tidak bisa akan rapi. Susah kalau mau rapi kayak gini. Nah, itu dengan cara menggunakan wake. Wake 1.0f dan 2.0f. Nah, itu maksudnya membagi tiga bagian, membagi satu white ini menjadi tiga bagian. Nah, satu bagian untuk teks yang bagian ini, kemudian dua bagian untuk bagian yang satunya. Nih, 2.f, 1.f. Nah, sebelum semuanya ini, saya mengambil data dari API. Nah, di sini retrofit-nya. Nah, ini buat ngambil datanya. Kalau ini buat request. Nah, setelah ini, bentar, mana ya? Di bagian. Nah, ini movie ini, data movie dan movie ini, di sini saya buat ini buat mengambil data dari objek array-nya. Di sini yang saya ambil title, overview, poster path, dan serialized name ini digunakan buat jika kita nggak mau pakai tulisan ini. Nah, jika kita nggak mau pakai ini, kita bisa ganti menggunakan serialized name. Kemudian di sini ditampung pada list ini. Nah, kemudian pada model movie view model, di sini buat mengambil datanya. Buat mengambil datanya, kemudian dilempar di sini. Di sini. Get movie result. Nah, catch exception ini digunakan jika ada error. Jika ada error, nanti akan muncul di log D dan akan menampilkan errornya. Nah, di bagian ini, di sini buat mengambil data ID-nya. ID dari masing-masing listnya, masing-masing movie-nya. Nah, selain itu, kita bisa mengganti bahasa dari ini di bagian menambah bahasa lain. Itu di bagian string ini cukup mudah, tinggal ditambah string, di klik kanan. Nah, tadi di res value, kemudian string, klik kanan, open translation editor. Nah, jika mau menambah bahasa, tinggal pencet ini. Kemudian jika mau nambah variabelnya, itu tinggal pencet ini. Jadi enak, nggak usah nulis-nulis lagi. Nah, untuk membuktikan ini bisa berganti bahasa, kita tinggal menggunakan ini. Kita mengganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Nah, maka akan berganti tulisannya. Ini tadi movie directory menjadi directory film. Terus di bagian ini menjadi nama, name, kelas, tentang aplikasi tujuan dari aplikasinya ini yang saya buat untuk penjelasan saja.
Kemudian ini judul asli, tanggal rilis, popularitas, kemudian sinopsis. Untuk membuktikan lagi, kita coba lagi. Nah, sudah saya ganti bahasa Inggris. Nah, ini jadi bahasa Inggris. Original title, release date, popularity, overview, kemudian name, student number, class, about app, kemudian pada bagian, nah di bagian ini saya juga menambahkan internet access, permission internet, access network state, sama access wifi state. Nah, di bagian build Gradle app itu menambah dependensi, coil, retrofit, sama navigation compose. Navigation compose ini digunakan buat ini tadi, composable ini. Kalau tidak menggunakan tadi navigation compose tadi, maka tidak akan bisa pakai ini, error. Nah, di sini saya lupa menjelaskan bagian ini. Di sini buat biar gambarnya menjadi circle, menjadi lingkaran. Saya menggunakan ini. Nah, ini box, kemudian, nah kenapa ini saya pakai row? Biar berada di tengah-tengah dari sini, dari width-nya ini, biar ada di tengah-tengah. Nih, untuk biar tengah-tengah, horizontal arrange center. Ini biar ada berada di tengah dari semuanya, dari satu baris. Nah, di sini saya menambah box, kemudian clip circle shape, ini biar rounded 50%. Nah, kemudian di sini size-nya saya pakai size, soalnya jika nggak pakai size, nanti bentuknya itu jelek, karena gambar yang saya ambil ini tidak square, tidak kotak, tetapi persegi panjang. Kemudian content scale crop, biar sesuai sama gambarnya, sama size-nya ini. Nah, setelah itu mungkin cukup sudah itu aja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.